Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi kita kali ini. Kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan ya. Dimana tes ini adalah salah satu tes untuk seseorang yang ingin menjadi calon pegawai negeri sipil ataupun masuk kepada perguruan tinggi kedinasan. Kita mulai pada soal pertama. Bangsa Indonesia memiliki cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat tercapai. Kedudukan Pancasila dalam hal tersebut adalah A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, E. Instrumen bangsa. Ya, Pancasila ini memiliki beberapa macam fungsi ya sahabat ya. Sebagai falsafah, sebagai dasar, sebagai ideologi, sebagai cita-cita, juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, sahabat ya. Kalau kita lihat dari narasi soalnya, ada kata cita-cita ya. Tentunya di sini kita dengan bijak dapat menebaknya adalah ya D ya. Cita-cita bangsa. Jawaban nomor 1 D, cita-cita bangsa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm seperti yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isinya dan kedudukannya tidak dapat diubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Baik sahabat ya, dari kelima jawabannya tentu kita bisa melihat ada tanda-tanda bahwa jawaban itu tidak berhubungan. Kita lihat sekarang ya, mana jawaban yang paling tepat di sini. Sebagai stat fundamental norm itu artinya adalah Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Jawaban nomor 2 adalah B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Keberadaan Pancasila sangat penting bagi semua sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demikian pula dalam hal perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila. Apabila membuka sila ya, kita butuh yang namanya butir dari kelima sila ini ya. Ini termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian berasas kekeluargaan ya. Dan ada taraf keadilan di sana ya. A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan dan pimpinan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang E adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kepentingan bersama itu adalah untuk A, B, C, D, atau E. Ya, yang cocoknya itu dan yang paling cocok itu adalah E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 4. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masuk dari pernyataan tersebut adalah A. Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. B. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara Indonesia. C. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya. D. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan Pancasila. E. Tata kehidupan bernegara berdasarkan kepada ajaran Tuhan. Kita lihat ya, mewujudkan
suatu keadilan sosial. Keadilan, ya. Tentunya ini adalah sebuah hal yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia atau negara juga, ya, sahabat, ya. Berarti jawabannya jika adil itu adalah B. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Kita lanjut ke nomor 5. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh golongan intelektual dan mahasiswa merupakan akhir dari masa pemerintahan Orde Baru. Gerakan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Berikut yang merupakan faktor politik lahirnya gerakan reformasi. Faktor politik, ya sahabat, ya. A. Semakin maraknya praktik KKN dalam pemerintahan. B. Terjadinya penjarahan. C. Kesulitan mendapatkan barang kebutuhan pokok. D. Belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum. E. Merosotnya nilai rupiah terhadap mata uang asing. Jika yang ditanya adalah faktor politik, maka jawabannya adalah semakin maraknya praktik KKN dalam pemerintahan. Nomor 5 jawabannya A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan bersifat majemuk dengan keanekaragaman budaya di dalamnya. Perbedaan dalam masyarakat bangsa Indonesia tidak terelakkan sehingga harus dipersatukan. Hal ini diperlukan untuk menyatukan adalah A. Persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. B. Tekad semangat yang juang yang tinggi. C. Rasa cinta tanah air dan rela berkorban terhadap bangsa Indonesia. D. Jiwa patriotisme dan bela negara untuk mempertahankan kedaulatan negara. E. Keterikatan antar golongan dalam masyarakat. Tentunya jawaban yang pas itu adalah A. Persatuan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Integrasi nasional merupakan konsep yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bersifat multikultural. Integrasi nasional dapat diwujudkan dalam bentuk A. Kerjasama antara penyelenggara negara, yaitu presiden, wakil presiden, dan para menterinya yang secara bersama-sama membangun bangsa. B. Kerjasama yang baik antar penyelenggara negara dengan warga negara yang sedang berada di luar negeri. C. Kerjasama yang baik antara penyelenggara negara dengan warga negara asli. D. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki baik dalam hal SDM maupun SDA. E. Kerjasama yang baik antara warga negara dengan potensi yang besar tanpa melibatkan pihak-pihak lain yang tidak mendukung. Ini jawaban yang pas itu adalah D, ya. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki baik dalam hal SDM maupun SDA. Baik sahabat, kita lanjut ke soal nomor 8. Semua aturan hukum yang berlaku di negara ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Dalam hal tersebut, Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, E. Cita-cita negara. Ayo sahabat, mana kira-kira jawabannya? Baik, ya, jawabannya itu adalah dasar negara, ya. D. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Sistem pemerintah Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut sesuai dengan tercantum pada A. Alinea pembukaan kedua, B. Alinea pembukaan ketiga, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, D. Tap MPR, E. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di manakah tercantum Pancasila? Ya, tentunya itu adalah di C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lanjut ke soal nomor 10. Dalam tata peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa fungsi bagi negara Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum tertinggi adalah A. Mengikat dan mengatur seluruh warga negara, B. Menjadi acuan dan alat untuk mengatur semua norma dan peraturan yang berlaku, C. Memberikan arahan untuk memperjelas tugas lembaga negara dan pelaksananya, D. Pedoman pembentukan lembaga negara,
yang menentukan arah kehidupan negara ke depannya. Sebagai sumber hukum tertinggi tentunya menjadi sebagai acuan dan alat untuk mengatur semua norma dan peraturan yang berlaku. Jadi sahabat, jawabannya adalah B. Sekian dulu sahabat pembahasan soal kali ini ya. Apabila ada yang kurang, mohon di komentar ya. Kita sama-sama masih mencoba dan belajar ya sahabat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.